Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mesti selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab kesempatan demi kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita sampai saat ini untuk kita bisa menikmati seluruh keberadaan kehidupan kita di dalam masa-masa hidup yang Tuhan izinkan untuk kita lalui dalam dunia ini. Tentu ada banyak hal yang telah terjadi dan dilewati dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan jika diadakan sebuah kuesioner, seberapa puaskah kita dengan apa yang ada dalam kehidupan kita, tentu kita akan mendapati dan melihat beragam tanggapan beserta dengan alasan-alasan yang masuk ketika kuesioner tersebut dijalankan. Sebagai manusia tentu kita memiliki range atau jangkauan kepuasan yang tidak sama. Tiap manusia punya batas-batas kepuasan yang berbeda terhadap sesuatu hal. Tetapi secara umum manusia adalah makhluk yang sebenarnya tidak pernah puas dengan apa yang ada, dengan apa yang didapat, dengan apa yang sudah dinikmati di dalam kehidupannya. Jika kita menelisik dengan jujur, semua manusia tidak akan pernah puas selama berada di dalam dunia ini. Lebih-lebih jika standar puasnya tersebut diukur dari keadaan-keadaan duniawi. Ambillah contoh, kehidupan ini macam sebuah pertaruhan. Kalau sudah dapat satu, maunya dua. Kedua, maunya empat. Empat, maunya delapan. Dan seterusnya secara berlipat. Kalau sudah dapat 100.000, maunya 1 juta. Sudah sampai 1 juta, maunya 10. Kalau sudah 10, maunya 100 juta. Kalau 100 juta, maunya 1 miliar. Kalau dapat 1 miliar, maunya naik lagi 10. Dan terus sampai tidak ada batas. Karena itulah batas standar kepuasan manusia tidak ada yang mengetahui. Dan berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi secara garis besar kepuasan manusia tidak ada batasnya. Selalu ada daerah-daerah di mana merasa kurang. Selalu ada daerah-daerah di mana tidak terpuaskan. Seperti hanya sebuah keputusan yang sudah diambil secara bersama, pasti tidak memuaskan semuanya. Selalu ada yang tidak puas, selalu ada yang grundel di belakang, selalu ada yang tidak setuju pada akhirnya. Sekalipun dikerjakan karena itu keputusan bersama. Tetapi tetap ada rasa tidak puas dalam kehidupan manusia. Lebih-lebih lagi bicara tentang hal-hal jasmania. Hidup manusia secara jasmania tidak pernah merasa puas. Selalu kurang, selalu tidak tercukupkan, selalu perlu tambahan, 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 dan tambahan. Dan ini momen dimanfaatkan oleh kuasa kegelapan untuk mengalihkan perhatian orang percaya pada urusan kerohanian yang jauh lebih penting dibandingkan dengan urusan-urusan jasmania yang sementara waktu. Sudahkah kita sebagai anak Tuhan puas di dalam Yesus?
Kita akan lihat bagian ini dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Tema renungan kita sore hari ini adalah puas di dalam Yesus. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35. Yohanes pasal 6 ayat 35. Firman Tuhan dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi." Sekali lagi, kita baca ayat ini. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi." Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Dalam bagian ini Tuhan Yesus mau bicara kepada mereka yang pada saat itu berbondong-bondong mencari Yesus, tetapi dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan secara lahiriah. Mereka berbondong-bondong menemui Yesus. Mereka berbondong-bondong mencari di mana Yesus ada untuk mendapatkan sesuatu yang lahiriah. Mulai dari makanan sampai dengan kesembuhan jasmania. Itu sebabnya kemudian Yesus menegur kepada mereka dan menjelaskan bahwa dia adalah roti hidup yang memberikan kepuasan kepada mereka yang datang kepadanya, kepada mereka yang percaya kepadanya. Masalah makanan, manusia tidak akan pernah puas. Masalah mujizat secara pribadi, manusia juga tidak pernah merasa puas. Apalagi mencari kepuasan di dalam Yesus hanya untuk kebutuhan jasmaninya. Sampai akhirnya mereka minta tanda kepada Yesus. Yesus katakan, "Akulah roti hidup." Tapi mereka tetap akhirnya menolak dan tidak menerima Yesus sebagai roti hidup yang memuaskan mereka. Standar kepuasan manusia. Manusia adalah makhluk yang mencari kepuasan. Manusia selalu mencari kepuasan. Sebab apa? Sebab manusia punya segudang keinginan. Punya segudang kebutuhan yang harus dipenuhi. Secara materi. Secara lahiriah. Itu sebabnya manusia disebut sebagai homo economicus. Manusia makhluk yang memiliki keinginan, kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan itu diusahakan, dicari. Setelah mendapatkan tidak puas, cari lagi, dan cari lagi. Meskipun sudah bisa dikatakan semua tercukupi, tapi keinginannya masih ada keluar. Dan dia terus mengejar, mencari kepuasan terhadap hal-hal yang duniawi. Manusia juga pencari kepuasan dalam bidang sosial. Itu sebabnya manusia butuh orang lain untuk diakui. Dia butuh relasi untuk pertemanan. Dia butuh sesuatu untuk mendapatkan pengakuan. Itu sebabnya manusia juga disebut sebagai homo socius. Makhluk yang butuh sosialisasi. Makhluk yang butuh lingkungan sosial.
Sekalipun di dalamnya ada berbagai macam eh, maksud tujuan yang mungkin tidak sama, tetapi karena standar kepuasan manusia itu banyak yang diukur secara materi dan secara standar sosial, maka banyak manusia yang mengukur kepuasannya dengan seberapa banyak harta dan keinginannya yang terpenuhi. Sekalipun itu tidak mutlak. Sudah punya banyak harta, sudah banyak keinginan yang terpenuhi, tetapi masih terus mengejar kekayaan duniawi. Sehingga nanti bisa berkata, wow ini kekayaan saya nggak habis dimakan. 7, 10, 20 turunan ke bawah. Pekerjaan saya, keberhasilan saya nggak bakal habis dimakan oleh keturunan saya sampai tingkat keberapa di bawahnya. Tapi dia terus cari terus. Dia nggak pernah puas. Dan manusia juga mengukur kepuasannya dengan seberapa dia terkenal di lingkungan sosial. Butuh penghargaan untuk eksistensi di lingkungan sosial. Seberapa banyak kita terkenal di media sosial. Seberapa banyak follower kita di Instagram. Seberapa banyak pertemanan kita di Facebook. Seberapa banyak pertemanan kita di Twitter. Seberapa banyak kita mengikuti grup-grup media sosial. Berapa banyak likes, komen dari setiap TS status yang kita naikkan di media sosial. Bahkan sampai ada, atau sekarang masih ada enggak, jual beli likes, jual beli komen, jual beli subscribe, jual beli follower. Begitu terjadi sesuatu, langsung drop followernya, drop semua. Itulah manusia yang selalu mencari kepuasan dengan mengukur seberapa banyak apa yang ada padanya, yang bisa dicapai, yang bisa diraih, yang bisa direngkuh dalam kehidupannya. Seberapa banyak dia terkenal dalam lingkungan sosialnya, seberapa banyak dia dihargai dalam kehidupan sosialnya, tetapi lupa bahwa semua ukuran yang dipakai tersebut adalah bersifat fana. Sebentar saja akan hilang. Dan bahkan demi kepuasan tersebut, manusia bahkan rela melakukan hal-hal yang tidak benar. Supaya terpuaskan secara materi, melakukan persaingan bisnis yang tidak sehat, melakukan pembunuhan karakter, melakukan suap sana sini, supaya semakin terkenal di lingkungan sosial, membuat rumor-rumor yang mungkin gak ada gunanya, tetapi itu ditampilkan. Dan setelah itu dicapai, dia berkata, cukup puas tapi puasnya menipu. Bilang puas tapi terus mengejar. Baik dari sisi materi, kekayaan, dan pengakuan secara sosial. Ini yang dilihat, ini yang dimanfaat oleh kuasa kegelapan, sehingga dia masuk dan menawarkan jalan pintas untuk mencapai kepuasan palsu yang fana berkenaan dengan hal-hal lahiriah di dunia ini. Manusia lupa bahwa kepuasan sejati tidak diukur dari hal-hal lahiriah. Sebagai orang percaya, kepuasan kita tidak diukur sebagai mana hal-hal lahiriah. Sebab kepuasan sejati itu hanya ada di dalam Yesus. Mengapa kepuasan sejati itu ada di dalam Yesus? Apa menjadi alasan
kita bisa puas di dalam Yesus. Puas di dalam Yesus sebab di dalam Yesus ada jawaban yang pasti. Perhatikan frasa tersebut. Untuk mereka yang mau datang kepada Yesus, ada kepuasan yang sejati. Yesus katakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Bicara tentang makanan, kita sudah singgung pada ibadah yang lalu, bukan? Kita makan paling 4-5 jam bertahan di penampungan lambung kita. Setelah itu diolah dan habis, kita gunakan untuk aktivitas, kita butuh energi baru, kita perlu recharge kembali, kita perlu asupan makanan lagi. Lapar lagi. Itu sebabnya ketika orang banyak sesudah terima, melihat Tuhan adakan mujizat, 5 roti 2 ikan, mereka cari Yesus. Untuk apa? Untuk roti. Untuk makanan jasmani. Mereka cari Yesus untuk apa? Untuk kepuasan lahiriah. Tapi pada waktu Yesus katakan, akulah roti hidup. Mereka dengan kesal hati berkata, bagaimana mungkin dia berkata, dia roti hidup? Mereka bersungut-sungut. Sudah baca ayat 41. Mereka bersungut-sungut. Ketika Yesus berkata, akulah roti hidup yang sudah turun dari surga. Sebab standar kepuasan mereka di dalam Yesus mereka ukur secara lahiriah. Mereka cari makanan untuk bertemu Yesus. Mereka mau Yesus berikan mereka kembali makanan, berikan roti secara jasmani. Cari Yesus supaya dapat berkat-berkat jasmani. Cari Yesus supaya dapat kepuasan secara jasmani. Tapi Yesus mau masuk lebih dalam lagi. Cari Yesus, mereka yang datang kepada Yesus dan makan roti sorgawi, dia tidak akan lapar lagi. Dia terpuaskan. Sebabnya ketika iblis mencobai Yesus, dia lapar, dikatakan suruh batu-batu jadi roti. Tuhan katakan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan firman Tuhan, manusia boleh hidup. Yesus katakan, akulah roti hidup. Yesus mau katakan, bagaimana kita ketahui, dia katakan, dia roti hidup. Dia firman hidup. Dan barang siapa datang kepada firman itu, datang kepada Yesus, dia akan terpuaskan. Dan dia akan pakai frasa, dia tidak akan lapar lagi. Setiap firman Tuhan memberikan kepada kita jawaban atas rasa ingin tahu kita, atas problema kita, atas masalah kita, atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tiap kali kita datang kepada Tuhan melalui firman Tuhan, kita akan temukan jawaban dan kita akan terpuaskan di sana. Tiap kali kita datang kepada Tuhan dan melihat setiap kebenaran firman Tuhan, kita akan temukan
kepuasan. Sehingga nggak bersungut-sungut. Menghadapi masalah, menghadapi problema, menghadapi tekanan-tekanan yang semakin berat dalam dunia ini. Nggak bersungut-sungut. Karena tahu, Yesus adalah jawaban yang pasti atas semua masalah tersebut. Yesus tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Dia memakai segala bentuk perkara dalam dunia ini untuk kebaikan kita. Maka kita menjadi puas. Kita bisa bersyukur. Kita bisa berterima kasih kepada Tuhan. Enggak ada lagi keluar persungutan, enggak ada lagi marah-marah, enggak ada lagi komplain dengan Tuhan, dengan situasi, keadaan yang terjadi pada kita. Karena kita tahu, Yesus memuaskan kita dengan firman Tuhan yang memberikan kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Sebenarnya banyak orang yang selalu berdoa, dan kemudian pada akhirnya marah kepada Tuhan sebab merasa doanya enggak dijawab. Maka firman Tuhan katakan, kenapa doamu tidak dijawab? Karena doamu, apa yang kamu doakan, hanya untuk memuaskan keinginanmu. Untuk memuaskan keinginanmu. Sakit, berdoa. Supaya apa? Supaya sembuh. Tapi enggak kunjung sembuh. Butuh waktu yang lama baru sembuh. Kemudian kita mulai melihat, Tuhan si A, si B kalau berdoa langsung sembuh ya. Saya kok tidak? Dan itu berulang. Akhirnya marah. Kenapa seperti itu Tuhan? Enggak adil Tuhan. Bahwa sekali-kali saya berdoa langsung sembuh. Mujizat besar terjadi. Mungkin Tuhan tidak memberikan jawaban langsung, menunda kesembuhan kita, supaya kita tidak tetap angkuh dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak tetap menyombongkan kekuatan kita. Supaya kita tidak menyombongkan kemampuan kita. Mungkin juga Tuhan tidak langsung menjawab doa kita, supaya kita tidak menjadi sombong. Mungkin juga Tuhan menghambat atau ya tidak menghambat sih, menunda dalam ukuran kita jawaban dari Tuhan. Karena seperti yang terjadi dengan Lazarus kan, kenapa Tuhan gak langsung datang? Kenapa Tuhan gak cukup berkata, Lazarus bangkit ya? Anak kepala pasukan saja, waktu kepala pasukan, Tuhan gak usah datang, Tuhan sebutkan saja, ucapkan saja anakku sembuh, anakku pasti sembuh. Yesus bilang luar biasa iman orang ini. Ya, anakmu sembuh, dia pulang. Ya, terus dia dapat kabar, oh anak Tuhan sembuh, kapan sembuhnya? Wah, pada waktu kemarin. Oh, tepat pada waktu Yesus bilang sembuh. Kenapa Yesus gak langsung bilang, waktu dikasih tahu Lazarus sakit, Lazarus hampir mati, oh sembuh, nggak jadi mati, nggak, dibiarin aja sampai mati. Karena Tuhan mau tunjukkan kuasa yang lebih luar biasa. Karena Tuhan mau kita dengan sabar tekun menanti setiap janji Tuhan. Tiap kali kita datang kepada Yesus, mungkin kita bawa segudang masalah, segudang persoalan, segudang problema. Tapi tiap kali kita datang kepada Yesus, kita pasti terpuaskan. Sebab selalu ada jawaban yang pasti dalam Yesus. Dan itu memuaskan kehidupan kita. Dalam Yesus kita bisa menikmati kepuasan bukan untuk semua. Tetapi dikatakan bagian yang kedua, bagi yang mau percaya.
Perhatikan fase berikutnya. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Dia tidak akan haus lagi. Seberapa banyak manusia yang terus haus dengan kekayaan, terus haus dengan pengakuan sosial, terus haus dengan hal-hal lahiriah dalam kehidupan dunia ini. Sehingga mengikuti tawaran-tawaran kuasa gelap untuk memuaskan dahaganya terhadap kedudukan, harta benda, pengakuan secara sosial dan sebagainya. Tapi Yesus bilang, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Masih dalam konteks yang sama. Kenapa dia tidak haus lagi? Ingat percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Ketika perempuan itu diminta oleh Yesus untuk mengambilkan air di sumur Yakub. Tuhan katakan, kalau dia minum dari air yang diberikan oleh Yesus, dari dalam hatinya, dari dalam hidupnya akan mengalir terus aliran-aliran air hidup. Dan dia tidak akan haus lagi. Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Kepada perempuan Samaria, dia katakan seperti itu. Kepada orang-orang Yahudi yang sedang mencari Yesus, untuk kepuasan secara jasmani, baik makanan maupun kesembuhan dan sebagainya, dia katakan ini, siapa yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Sebab dari dalam dirinya akan terus mengalir aliran-aliran air hidup yang memampukan dia bersyukur, berterima kasih atas segala sesuatu yang tidak dalam hidupannya. Tidak lagi haus dengan materi duniawi, dengan situasi keadaan sosial dirinya. Tetapi dia bersyukur dalam segala keadaan, berpadan dengan apa yang ada padanya, dan menikmati kehidupannya dengan sukacita. Sebab roh Tuhan yang terus menyejukkan hati dan pikirannya, memberikan kesegaran di tengah-tengah kesesakan yang terjadi. Memberikan kesegaran di tengah-tengah tekanan dunia yang semakin berat. Memberikan kelegaan di tengah-tengah situasi kondisi yang mencekam. Dan Roh Kudus yang diberikan kepada kita secara permanen memampukan kita untuk menikmati apapun keadaan kita dalam dunia ini. Bagian B, kepuasan dalam Yesus. Kalau tadi dalam Yesus ada jawaban yang pasti, dalam Yesus ada jalan. Dalam Yesus ada jalan bagi yang selalu andalkan Yesus. Ketika menghadapi segala problem dan permasalahan, banyak manusia yang terus berusaha mencari jalan keluar dengan cara, dengan hikmat, dengan kemampuannya sendiri. Yang akhirnya membuat dia tetap tidak puas, dengan cara A tidak puas, dengan cara B tidak puas, dengan cara C tidak puas, dengan cara D tidak puas. Dan tidak pernah terpuaskan. Tapi dalam Yesus selalu ada jalan bagi yang selalu andalkan Yesus.
2 Korintus 4, 8, 10 katakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Habis akal tetapi tidak putus asa. Dianiaya tapi kami tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan tapi tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Segala sesuatu dalam dunia ini tidak akan pernah bisa memuaskan manusia. Ada banyak jalan ditawarkan dalam dunia ini untuk menyelesaikan persoalan kita. Tetapi selalu ada hal-hal yang tidak pernah memuaskan kita. Membuat manusia putus asa, gelisah, kecewa. Membuat manusia khawatir, dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kecemasan. Tetapi mereka yang selalu andalkan Yesus, pasti ada jalan yang Tuhan sediakan. Pasti ada cara yang Tuhan mau berikan. Pasti ada cara yang Tuhan sediakan untuk kita lewati dari persoalan tersebut. Pasti ada cara yang Tuhan pakai untuk membuat kita tetap bisa bertahan di tengah-tengah situasi dunia semacam ini. Mau ada ribuan, puluhan ribu hal yang mungkin memberatkan kehidupan kita. Tuhan punya lebih banyak cara daripada hal yang memberatkan kita tersebut. Dan cara yang Tuhan pakai selalu tepat, tidak pernah salah. Cara yang Tuhan pakai selalu pas, tidak pernah keliru. Bagi kita yang selalu andalkan Tuhan Yesus, kita mungkin mengalami perasaan ditindas, tapi tidak akan pernah terjepit. Kita mungkin sudah sampai mentok, gimana lagi caranya? Tuhan pasti akan buka cara dan kita tidak lagi putus asa. Mungkin kita terasa dianiaya, diintimidasi. Tapi Tuhan akan kuatkan kita menghadapi itu semua. Mungkin kita rasanya akan didepak-depak. Tapi Tuhan pasti akan berikan pembelaan kepada kita. Sebab Dia selalu punya cara yang unik untuk setiap kita masing-masing. Yang bisa kita temukan tiap kali kita datang dan percaya dan andalkan Yesus dalam kehidupan kita. Yang kedua, di dalam Yesus ada jalan bagi yang mau fokus kepada Yesus. Persoalan permasalahan seringkali menarik perhatian kita. Keinginan kita untuk memuaskan kebutuhan kita seringkali juga merubah arah fokus kehidupan kita. Sehingga kita hanya berfokus bagaimana nanti masa depanku, bagaimana nanti keluargaku, bagaimana nanti anakku, bagaimana nanti pekerjaanku, bagaimana nanti kehidupanku, bagaimana lagi tentang aku, dan aku. Dan sekali lagi saya katakan, hidup kita dalam dunia ini sementara. Segala sesuatu yang ada pada kita pasti akan kita tinggalkan. Kalau kita hanya fokus kepada yang ada dalam dunia ini, sehingga kita lupa akan kehidupan setelah kita akhiri hidup di dalam dunia ini. Justru kita akan binasa. Itu sebenarnya Amsal pasal 4 ayat 20 dan 22 ingatkan. Hei anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Jadi perkataan-perkataan itu jangan sampai jauh dari kehidupan kita. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itu yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka.
Firman itu menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Itu sebabnya Yesus bilang, akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Mereka yang datang kepadaku, makan tubuh, darahku, menikmati firman Tuhan, menikmati perkataan Tuhan. Dalam bahasa Amsal, menemukannya, mendapatkannya, itu akan menjadi kehidupan bagi kehidupan. Sehingga kita puas di dalam Yesus, saat kita fokus kepada Tuhan. Kita nikmati kehidupan dengan sukacita. Kita nikmati perjalanan hidup ini dengan penuh ucapan syukur. Dan kalau hati kita sukacita, firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Intermezzo saja ya. Kenapa banyak orang yang begitu sadar kena COVID cepat mati? Stres, depresi, ketakutan. Mati aku. Kena COVID. Terus dipikir aja tuh, waduh ini mematikan dan sebagainya. Hatinya gentar, hatinya takut, hatinya ngeri, hatinya gelisah, hatinya tidak ada kegembiraan. Sel-sel tubuhnya kemudian mulai menurun. Maka firman Tuhan itu benar, hati yang gembira adalah obat. Mereka yang mendapatkan akan memiliki kehidupan dan dapat kesembuhan untuk seluruh tubuh mereka. Puas dengan Yesus. Sebab standar kepuasannya bukan secara duniawi. Kesimpulan terakhir. Jangan mencari kepuasan secara duniawi yang tidak kekal. Yang bahkan menghasilkan kebinasaan. Jangan mengukur kepuasan di dalam Yesus secara lahiriah. Karena nanti bisa kecewa dan tinggalkan Yesus. Saya sudah ikut Tuhan, saya sudah iring Tuhan. Kok yo rasanya tidak ada perubahan, perbaikan hidup. Kok rasanya berkat Tuhan tetap aja nggak ada peningkatan. Kalau kita ukur pengiringan kita, kepuasan kita dalam Yesus secara lahiriah. Kita bisa kecewa dan akhirnya tinggalkan Yesus. Carilah kepuasan sejati untuk kehidupan kekal di dalam Yesus. Dan pasti itu akan berpengaruh pula pada kehidupan jasmani kita. Sebab firman Tuhan berkata, dan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu berkata, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mengukur kepuasan kita di dalam Kristus untuk mengejar kehidupan kita yang kekal, maka itu akan berdampak pada kehidupan jasmani kita. Kita mungkin mengumpulkan begitu banyak harta benda dalam dunia ini. Firman Tuhan sudah katakan, dalam dunia ngengat dan karat akan menghancurkan hal-hal yang duniawi. Pencuri akan membongkarnya. Tapi kumpulkan hartamu di sorga. Tidak ada ngengat dan karat. Fokuskan kehidupan kita kepada Kristus. Cari kepuasan di dalam Yesus untuk kehidupan kekal. Maka yang jasmani itu akan terima imbasnya. Selama kita tinggal dalam dunia, Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan pasti berkati kita. Sesuai dengan takaran, ukuran yang pas buat kita. Enggak bakal kelebihan, enggak bakal kurang. Tapi pas. Sesuai. Kalaupun ada berkat lebih secara jasmani, Tuhan tentu kasih hikmat kita supaya mengatur sedemikian rupa.
Sehingga mungkin satu kali akan terjadi sesuatu yang lebih berat. Kita bisa pakai. Sebenarnya contoh di dalam Yusuf bukan? Yusuf katakan kepada Firaun, 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Maka carilah orang yang bijaksana untuk mengatur 7 tahun kelimpahan itu. Sehingga pada saat kelaparan, nggak sampai kebingungan. Dan Yusuf dipercayai untuk mengatur sembilan rupa. Semua pada kebingungan, tapi Mesir pada waktu itu di bawah pemerintahan Firaun dan Yusuf sebagai orang nomor 2, aman-aman saja. Karena apa? Karena bisa mengatur dengan baik. Carilah kepuasan di dalam Yesus. Datang kepada Tuhan untuk nikmati kepuasan. Percaya kepada Tuhan. Kehidupanmu terjamin sampai dalam kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita semua.